Masih sering coli padahal udah nikah. Mungkin kamu mikir, ya gak apa-apa dong, biasa aja, asal gak selingkuh. Banyak pria ngelakuin hal yang sama. Tapi yang jarang disadari, ini bukan kebiasaan kecil. Ini bisa jadi awal dari retaknya koneksi besar. Riset dari The Journal of Sex and Marital Therapy nunjukin, masturbasi yang terus dilakukan dalam pernikahan seringkali jadi tanda relasi yang gak utuh. Dan menurut Psychology Today, kebiasaan ini justru bikin keinginan seks terhadap pasangan makin menurun. Karena tubuhmu tuh terbiasa dengan kepuasan instan, visual yang ekstrim, keluar cepat. Tapi seks dengan istri gak bisa pakai pola itu. Seks butuh kehadiran penuh, butuh koneksi. Banyak suami yang jujur, saya cuma pengen cepat lega, tapi setelahnya saya malah ngerasa kosong. Dan banyak istri yang ngaku mereka ngerasa ditinggalin tanpa pernah benar-benar ditinggalin. Karena suaminya ada secara fisik tapi nggak hadir secara batin. Masturbasi itu setelah pernikahan bukanlah hal yang sepele, bukan juga wajar-wajar aja. Ini alarm bahwa ada sesuatu yang gak nyambung di hati, di ranjang, mungkin juga di ruh. Kenapa kamu lebih milih coli daripada menyentuh istri kamu? Karena lebih gampang, gak perlu ditolak, karena udah terbiasa dari dulu. Tapi sadar gak, makin sering kamu nyentuh diri kamu sendiri, makin jarang kamu nyentuh dia secara fisik dan secara batin. Padahal seks dalam pernikahan itu bukan cuma soal kenikmatan, tapi soal cinta, ibadah, penyembuhan, dan koneksi. Kalau kamu masih sering pelarian sendiri, mungkin saatnya berhenti sejenak. Lihat ke sampingmu, masih ada yang perlu kamu rangkul, bukan cuma disentuh, tapi disambungkan kembali. Udah pernah ngerasain gak sih pas lagi berhubungan dengan istri, tiba-tiba rasanya kok gak nyambung? Kayak kok bisa ya kalian diranjang tapi emosi kalian gak bertemu? Ini tuh bukan cuma soal fisik, bukan sekedar orgasme yang selesai dengan cepat, tapi lebih ke apakah hubungan kalian benar-benar terhubung. Masturbasi bisa jadi sinyal ada sesuatu yang hilang dalam pernikahan. Kamu tahu kan kalau seks itu bukan cuma soal tubuh yang bertemu, tapi juga jiwa yang saling bersentuhan. Nah, bayangin, setiap kali kamu lebih memilih me time itu ketimbang berbagi waktu intim dengan pasangan kamu tuh malah kehilangan kesempatan untuk menyentuh bagian yang lebih dalam, emosional. Koneksi yang justru dibangun lewat sentuhan dan pengertian. Pernah dengar gak? Kalau masturbasi berlebihan itu bisa menurunkan gairah terhadap pasangan. Faktanya, banyak pria yang terlalu sering menyentuh diri akhirnya jadi kesulitan untuk terangsang saat berada di ranjang sama istri. Karena tubuhnya itu udah terbiasa dengan rangsangan yang cepat dan visual. Jadi, yang harusnya bisa dinikmati berdua malah jadi terasa hambar. Dan ini dia yang sering gak disadari. Masturbasi itu gak netral. Di awal mungkin gak ngerasa apa-apa, tapi dalam jangka panjang itu bisa mengikis keintiman. Sekarang coba pikir, kalau kamu terus-menerus mencari kesenangan sendiri, apakah hubungan kamu dan pasangan makin mendalam? Atau justru makin menjauh? Masturbasi bisa jadi alat untuk lari dari kenyataan, dari konflik emosional atau tekanan dalam hubungan. Tapi dalam pernikahan, kamu itu gak bisa terus-menerus melarikan diri. Seks itu tentang komunikasi, tentang kepercayaan. Kalau kamu memilih untuk terus menyentuh diri sendiri, bukannya pasangan kamu, ya kamu gak hanya menyakiti tubuhmu, tapi juga perasaan pasangan kamu. Jadi, coba tanya sama diri sendiri. Seberapa sering kamu terhubung dengan pasangan kamu, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan hati. Karena cinta sejati itu gak pernah selesai hanya dengan tubuh. Keintiman itu bukan tentang menyelesaikan hasrat, tapi tentang merayakan setiap detik yang kita habiskan bersama.
Dan kalau kamu berpikir, oh itu kan gampang, tinggal geser posisi, langsung selesai. Mungkin saatnya kamu mulai berpikir apa yang sebenarnya kamu lewatkan. Mungkin sudah saatnya juga kalian berdua menemukan cara untuk lebih mendalam lagi. Menyentuh bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Jadi, apa kamu siap untuk menjelajahi keintiman yang sesungguhnya? Hubungan udah lama jalan, tapi kadang masih ngerasa kayak ada jarak gitu. Seks sudah, tapi ya tetap aja kurang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Banyak yang bilang masturbasi itu sehat kok, nggak masalah. Tapi tunggu dulu, ternyata penelitian dari The Journal of Sex Research tahun 2021 bilang kalau pasangan suami istri ada yang masturbasi yang sering itu bisa jadi pelarian, bukan penyelesaian masalah. Jadi, kalau kamu sering banget lebih memilih me time daripada terhubung dengan pasangan, itu bisa jadi tanda masalah yang gak bisa diabaikan. Jangan salah ya, masturbasi itu bisa bikin kamu jadi terbiasa sama rangsangan cepat dan instan. Dan tahu gak, studi dari International Journal of Sexual Health bilang kalau itu bisa bikin gairah ke pasangan jadi turun. Ya, kok bisa ya? Ini dikarenakan rangsangan visual yang cepat itu beda banget sama keintiman yang dibangun bareng pasangan. Itu bikin hubungan jadi terasa nggak nyambung. Seks itu bukan cuma soal fisik loh. Itu soal keterhubungan hati, emosi, dan komunikasi. Kalau kamu sering merasa lebih nyaman memuaskan diri sendiri, bisa jadi ada yang kurang di hubunganmu. Dan itu perlu diselesaikan, jangan cuma diabaikan. Ada studi dari Journal of Sex and Marital Therapy yang juga bilang pasangan yang bisa ngobrolin fantasi dan keinginan seksual mereka jauh lebih puas dalam hubungan seksualnya. Kenapa? Karena mereka saling ngerti, nggak cuma main fisik aja. Seks yang nikmat itu dimulai dari komunikasi terbuka, bukan cuma sentuhan. Jadi masalahnya bukan soal seberapa sering kamu bercinta ya. Yang penting, seberapa dalam kamu bisa terhubung sama pasangan. Jangan terus-terusan mencari jalan pintas yang cuma memberi kepuasan sesaat. Itu cuma bakal bikin kamu dan pasangan jadi jauh. Kalau kamu ngerasa masih ada yang kurang dan hubunganmu belum sepenuhnya nyambung, mungkin sekarang saatnya buat ngeliat seks dari sudut pandang yang lebih dalam. Ini baru permulaan loh. Ayo kita lanjut. Kita tahu seks itu bukan hanya soal fisik, tapi koneksi yang kamu bangun. Keintiman itu gak cuma sentuhan, tapi bagaimana kamu bisa menyentuh hati pasangan kamu. Kalau seks cuma soal performa, wajar aja kalau kamu lama-lama jadi kosong. Fokusnya harus gimana kamu bisa memberi ke istri kamu, pasangan kamu, bukan cuma menerima. Seks yang luar biasa itu dimulai dari koneksi. Seks yang luar biasa itu dimulai dari komunikasi, bukan cuma tubuh yang bergerak. Jangan cuma mikirin diri sendiri, koneksi itu dua arah. Kalau kamu gak merasa terhubung, ya wajar aja kalau seks jadi gak memuaskan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya terhubung lebih dalam? Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bahas langkah-langkahnya. Karena cuma sekedar bercinta itu kan gak cukup. Jadi kalau seks itu lebih dari sekedar fisik, yang bisa memperdalam koneksi itu apa? Jawabannya adalah membangun keintiman dan bukan cuma sekedar intimasi tubuh, tapi juga jiwanya. Coba deh untuk lebih terbuka. Komunikasi itu penting. Bukan hanya soal apa yang kamu inginkan di ranjang, tapi juga apa yang bisa kamu beri untuk pasangan kamu. Ini bukan hanya soal apa yang kamu butuhkan, tapi juga apa yang bisa membuat pasangan kamu merasa dihargai. Karena keintiman itu dimulai dari kebersamaan. Ketika kamu mulai mendengarkan, lebih merespon, dan lebih memahami, seks bukan hanya soal menyentuh tubuh, tapi juga menyentuh hati dan pikiran pasangan kamu. Tahu nggak? Keintiman itu adalah kunci dari kepuasan sejati. Jadi, mulai deh dengan we time, bukan me time. Ciptakan ruang khusus di mana kamu bisa berbagi, bereksplorasi, dan menikmati setiap detiknya bersama. Ingat, kamu gak perlu cepat.
Nikmatin tiap detik untuk lebih dekat dengan pasangan kamu. Ingin tahu gimana caranya bikin koneksi seksual ini semakin mendalam dan berkesan? Di segmen berikutnya kita bakal kasih kamu tips jitu. Jadi, kita tahu coli itu cepat, praktis, dan tanpa drama. Tapi justru itu masalahnya. Seks dalam pernikahan butuh kedalaman, emosi, perhatian, dan koneksi. Dan coli yang terus berulang itu bisa bikin tubuh kamu tuh lupa cara terhubung dengan pasangan kamu. Kamu tuh jadi terbiasa sendiri dengan imajinasi, tanganmu, dan kecepatan yang gak butuh kompromi. Tapi hubungan pernikahan bukan tentang cepat keluar, tapi tentang saling masuk. Masuk ke ruang-ruang keintiman yang butuh waktu, usaha, dan rasa. Makanya kalau kamu pengen berhenti coli, kamu gak cukup tuh sekedar nahan hasrat. Kamu harus ganti ritme. Coba deh bangun ritual baru. Dari me time jadi we time. Dari kebiasaan yang sunyi dan rahasia jadi sesi yang dirayakan berdua. Mulai dari touch points harian, pegangan tangan saat nonton, peluk dari belakang pas dia masak, dan kecupan sebelum tidur. Nah, sekilas mungkin sepele, tapi tubuh itu punya memori. Sentuhan kecil yang rutin bisa jadi pematik besar buat gairah yang lama tertidur. Coba juga rutinitas baru yang gak ribet. Quickie sebelum sarapan, mandi bareng walau cuma 5 menit, atau main truth or dare di atas kasur. Lupain tuh perfeksionisme, fokus ke kedekatan. Dan kalau kamu ngerasa hambar atau bosan, jangan lari ke pornografi, ngobrol. Serius, tanya ke pasangan kamu pengen aku nyentuh kamu kayak gimana? Atau ada hal yang kamu pengen tapi gak berani bilang? Nah, percakapan jujur kayak gitu bisa lebih panas dari film manapun. Kalau kamu udah terlalu lama kecanduan masturbasi, detox itu penting. Menurut Dr. Don Michelle, sex therapist di California, banyak pria yang berhasil mengurangi keinginan coli setelah mereka membangun rutinitas keintiman fisik dan emosional bersama pasangan mereka. Jadi jangan cuma sentuh diri kamu, sentuh pasangan kamu. Bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya. Karena kenikmatan yang paling dalam gak akan pernah kamu temuin sendirian. Kadang yang kamu butuh itu bukan sekedar berhenti coli, tapi keluar dari jerat candu yang udah lama kamu anggap kebiasaan biasa. Kalau kamu udah ngerasa gak bisa tidur tanpa coli, atau ngerasa bersalah tapi tetap mengulang lagi dan lagi, atau mulai milih coli dibandingin nyentuh pasangan kamu sendiri, itu bukan sekedar hasrat, itu udah jadi pelarian. Fix, itu udah jadi pelarian. Nah, menurut Profesor Patrick Carnes, pakar adiksi seksual internasional, kecanduan masturbasi itu seringkali bukan soal seks, tapi soal emosi yang gak selesai. Cemas, kesepian, stres, trauma masa lalu, semuanya itu numpuk dan keluar lewat tangan kamu sendiri. Makanya, meskipun kamu udah nikah, punya istri cantik, ranjang empuk, tapi kalau otak kamu masih terikat sama sensasi cepat dan gampang, ya tubuh kamu itu bakal tetap nyari yang instan. Terus, harus bagaimana? Langkah pertama, detox. Serius. Coba mulai dari puasa pornografi, unfollow akun pemicu di IG atau TikTok, jauhin HP sebelum tidur, dan ganti kebiasaan coli jadi journaling, olahraga, atau ngobrol jujur sama pasangan. Kalau kamu udah coba semua, tapi masih kecanduan dan ngerasa capek banget ngebohongin diri sendiri, mungkin ini waktunya cari bantuan. Tenang, kamu gak sendiri. Sekarang banyak banget konselor pernikahan, terapi seks, bahkan layanan online, sampai program detox. Ingat, kamu tuh bukan rusak, kamu cuma terluka dan cari cara buat merasa aman. Tapi coli bukan cara yang menyembuhkan ya, itu cuma cara buat numbing sesaat. Dan rasa hampa itu gak akan pernah hilang kalau kamu terus sendiri. Kamu pantas kok punya keintiman yang hangat,
yang nyata, yang kamu rasakan bukan cuma di tangan tapi di hati. Jadi yuk pelan-pelan aja, tapi jangan terus sendirian. Kalau kamu masih lebih sering nyentuh diri kamu daripada nyentuh istri kamu, hati-hati ya. Mungkin yang haus bukan tubuh kamu, tapi jiwamu. Coli bukan sekedar kebiasaan, dia bisa jadi sinyal darurat bahwa ada sesuatu yang retak, yang sepi, yang belum tersambung di antara kalian berdua. Karena puas sendiri itu gampang, tapi puas berdua yang hangat, jujur, nyambung sampai napas terakhir, itu seni, itu ibadah. Dan itu cuma bisa tumbuh kalau kalian bisa hadir, saling sentuh, saling buka luka tanpa takut ditolak. Mulai sekarang jangan buru-buru cari orgasme ya, cari koneksi. Berhenti peluk layar, mulai deh peluk pasangan kamu. Berhenti ngejar cepat, mulai nikmati lambatnya sentuhan halal yang penuh cinta. Karena pernikahan itu bukan tempat buat jadi cukup sendiri, tapi tempat kamu pulang dan benar-benar merasa dicintai. Kalau kamu masih lebih sering coli daripada peluk istri kamu sendiri, ini saatnya berhenti. Stop sentuh diri sendiri, diam-diam mulai sentuh orang yang halal terang-terangan. Bukan cuma tangan kamu yang butuh kerja, tapi juga hati kamu. Sehat Bercinta upload video setiap hari biar kamu dan pasangan bisa pelan-pelan pulang ke pelukan yang sehat, keranjang yang penuh cinta, bukan cuma pelampiasan. Jadi jangan cuma disimpan sendiri ya. Share video ini ke pasangan kamu biar kalian bisa bilang, mulai hari ini gak ada lagi coli diam-diam, yang ada cinta berdua.